Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudari sedama, sebelum Bante mulai ceramah pada hari ini, marilah kita beranjali dan mengagungkan nama agung guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang mutamang ti. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada hari ini sesuai dengan topik dari Bante, kita akan membahas mengenai PSBB ya, yang berarti perbanyak sabar biar bahagia. Sebelum Bante masuk kepada topik, Bante mau tanya dulu, Bapak Ibu selama pandemi berlangsung, terutama torang yang ada di Manado, ya selama beberapa waktu dari mulai Maret sampai hari ini September, kira-kira bagaimana? Apakah so banyak sabar atau masih banyak mengeluh? Ya, nah ini yang Bante kira Bante mesti kasih tahu dulu, karena di beberapa bulan yang lalu Bante juga so pernah kasih masukan biar Bapak Ibu yang ada di rumah ya harus sabar ya. Bante juga sabar, ndak kemana-mana. Termasuk hari ini juga Bante juga sabar, nyandak ke Manado ya. Jadi jangan sampai habis ini langsung pergi di wihara, pikir ada Bante ya. Bante masih ada di Jakarta, belum ada di Manado. Mudah-mudahan Katina ya Bante bisa pergi ke Manado ya. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai sabar. Kira-kira si sabar ini bagaimana Bapak Ibu ya? Apa sih yang harus torang atau kita lakukan untuk meningkatkan kesabaran? Ini yang kedua. Dan tujuan terakhir dari kesabaran itu untuk apa? Ya, jadi ada ini yang kita akan bahas, apa itu kesabaran, bagaimana cara-cara kita jadi orang yang sabar, dan yang ketiga tujuan dari kesabaran. Ya, jadi kalau kita bilang sabar atau kanti parami ya, kanti kesabaran. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita sudah sering dengar. Dan selalu kita juga selalu bilang kepada umat-umat atau kepada diri kita sendiri juga harus menjadi orang yang sabar. Keuntungan dari kita yang memiliki kesabaran ini sangat banyak ya, sangat banyak. Tetapi yang hari ini Bante akan bahas kesabaran kemana ya. Yang pertama, kita harus sabar menghadapi fenomena-fenomena kehidupan yang sedang terjadi hari ini. Nah, termasuk juga Bapak Ibu di detik ini kita juga sedang diuji ya. Kesabaran kita sedang diuji. Kenapa? Karena kita sedang mengalami yang namanya suatu pandemi. Ya, satu pandemi. Sehingga ini adalah fenomena kehidupan dan hari ini kita harus melihatnya dengan kesabaran ya, harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena Buddha selalu bilang kepada kita bahwa hidup kita selalu berubah. Iya kan? Contohnya yang Bante mau kasih contoh tentang fenomena. Misalnya tadi pagi, begitu bangun lapar. Habis lapar pergi makan tinutuan. Ya, setelah makan tinutuan apa yang terjadi? Kenyang. Ya kan? Jadi fenomena yang berubah dari badan kita apa? Adalah lapar, makan, kemudian berubah menjadi kenyang. Nah, ini adalah fenomena kehidupan kita.
Ini adalah yang singkat yang sebenarnya selalu terjadi setiap saat. Cuman kita nggak amati. Nah, sama juga besarnya. Besarnya yaitu sekarang kita semua kena dampak dari corona ya. Dampak dari corona. Beberapa dari kita mungkin secara bisnis ya kan tambah susah ya. Mungkin juga secara bisnis ada juga yang lebih laku. Misalnya bisnis alat kesehatan, mereka lebih laku, omsetnya lebih bagus. Tetapi bisnis misalnya pariwisata lagi turun. Ya, jadi dalam suatu fenomena yang ada berubah ini senantiasa memberikan dampak kepada diri kita sendiri. Apakah ini yang positif atau ini yang negatif? Nah, masalahnya Bapak Ibu, kalau torang cuma pikir yang negatif, maka torang nyanda bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau torang berpikir secara positif, maka disitulah torang akan bahagia. Nah, jadi positif negatif ini tergantung dari mana? Tergantung dari torang punya pikiran, torang punya batin untuk menerima fenomena ini. Tergantung dari torang punya kesabaran. Ya kan? Kesabaran juga Bapak Ibu yang kedua, selain fenomena luar, kita juga melihat sabar terhadap fenomena diri kita sendiri. Kalau tadi Bante bilang contoh yang di luar diri. Ya, yang sekarang sabar terhadap diri kita sendiri. Misalnya yang so tua, mau naik tangga so susah. Nah, berarti harus sabar. Misalnya seperti sekarang mau datang di wihara, wihara lantainya 2. Jadi ketika mau naik tangga so susah. Kaki sudah, kata orang Manado bilang so afker ya. Ya, sudah sakit-sakitan kakinya. Sudah mau naik tangga itu sudah susah. Nah, jadi sabar mengalami yang namanya perubahan di dalam badan jasmani kita. Nah, ini juga kita harus melihat. Nah, selain itu kita juga sabar melihat perubahan. Dulu begitu fasung, begitu cantik, ya. Tetapi sekarang sofororo kasihan ya, sudah keriput, rambut yang tadinya hitam sudah putih dan seterusnya. Sehingga kita harus merasa sabar, ya kan? Sabar dari orang bilang, aduh, dulu-dulu waktu masih muda orang panggil Nona fasung sekali, sekarang orang so panggil, ya kasihan oma pelang-pelang ya. Jadi perasaannya berubah. Tadi begitu fasung, sekarang sudah oma-oma, sudah berubah ya. Tadi begitu cantik, sekarang sudah berubah. Nah, sekarang ketika Bante ceramah di Dhammadipa, katanya Bante harus pakai 2 bahasa ya. Bahasa Manado sama bahasa Indonesia. Kalau nyanda nanti orang yang nonton di rumah bukan orang Manado nanti bingung, ini Bante ngomongnya apa gitu. Ya, jadi mesti pakai 2 ya, biar yang lain juga bisa mengerti. Nah, ini yang kedua, yaitu melihat dengan sabar tentang perubahan diri sendiri. Dulu makan milu ya, makan milu itu jagung, makan jagung pakai gigi biasa oke. Sekarang giginya tinggal 2, so ompong ya. Jadi untuk makan milu sudah nggak bisa. Ya itu, jadi kita mesti sabar dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita juga sabar terhadap bahaya ya kan, bahaya yang disebabkan oleh orang lain. Kenapa dibilang Buddha adalah bahaya? Bahaya dari mana Bante? Bahaya ketika torang baku dapa dengan musuh-musuh kita, ya kan? Baku dapa dengan orang-orang yang bikin torang senewen, yang bikin torang jengkel dan seterusnya. Kita ketika ketemu mereka, kita juga harus sadar, oh ternyata kalau saya nggak punya sabar, maka akan berbahaya buat siapa? Buat diri kita sendiri. Ketika teman kita jahatin kita, kemudian kita karena nggak sabar, kita mencelakai dia. Dan misalnya dia sampai masuk rumah sakit dan seterusnya. Otomatis
kita sendiri dalam bahaya. Dalam bahaya apa? Yaitu kita mungkin akan dibawa ke kantor polisi dan seterusnya. Jadi di sini kita juga harus sabar untuk menghadapi bahaya dari orang lain, ya. Kita harus sabar di situ. Dan berikutnya yang terakhir adalah kita harus sabar ketika Bapak Ibu dalam hal ini mempraktekkan Dhamma yang diajarkan oleh Buddha. Ya, kita di sini juga harus sabar. Jangan sampai meditasi baru 1 hari sudah mau minta jadi arahat. Ya, nah ini kita harus sabar. Jadi ketika kita sabar dalam praktek spiritual, maka perlahan-lahan kita akan mencapai yang namanya kesucian itu sendiri. Jadi 4 yang ini kalau Bante rangkum dalam satu analogi istilahnya, tidak mungkin kita menanam yang namanya biji mangga hari ini, kemudian besok itu langsung keluar buah mangga. Ya, apakah mungkin? Nggak mungkin. Nah, sehingga dari biji mangga sampai jadi pohon mangga yang berbuah mangga, kita harus melihat yang namanya proses dari kehidupan. Selama proses dari biji mangga tadi sampai muncul tunas, sambil muncul batang, daun, sampai muncul bunga, sampai jadi buah, nah ini adalah proses. Dan kita harus mengamati proses ini dengan sabar. Ya, ketika kita menjalani proses ini dengan sabar, ketika kita makan buahnya, kita akan terasa bahagia. Ya. Nah, Bapak Ibu, kesabaran definisinya adalah mengatasi semua masalah-masalah Anda dan mengatasi juga kesulitan-kesulitan serta mampu menanggung beban kita. Ya, beban hidup Anda. Sehingga kalau kita mampu mengatasi masalah, mampu menanggung beban, disitulah kita bilang kita menjadi orang yang bahagia. Coba kalau kita lihat orang yang tiap hari selalu mengeluh, ya kan? Setiap hari selalu mengeluh. Aduh capek, aduh panas, aduh terlalu dingin, aduh gajinya terlalu kecil, aduh omset tokonya sedikit, aduh ini guru susah, aduh ini mener kasih PR banyak, dan seterusnya. Akhirnya tidak ada kebahagiaan bagi orang tersebut. Karena kenapa? Dia tidak sabar untuk menjalani resiko dari kehidupannya. Nah, sehingga disitulah dia sendiri menderita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu orang yang tidak mau menderita, kembali lagi ke topiknya Bante, yaitu PSBB. Ya, perbanyak sabar biar bahagia. Nah, ini Bapak Ibu Bante ada satu cerita di mana ada seorang Bante. Ya, bagaimana mau belajar sabar? Ya, ini ada 9 poin dari seorang Bante, yaitu Bante Santidewa, ya. Beliau itu dari India dan di sini beliau itu sangat-sangat terkenal. Ya, beliau ini sangat-sangat terkenal dan beliau mau kasih tips kepada kita pada hari ini biar kita menjadi orang yang lebih sabar, ya. Yang mulia Santidewa, ya, kalau Bante mau cerita dulu, dia punya riwayat hidup, mungkin Bapak Ibu belum kenal. Nah, yang mulia Santidewa ini adalah seorang pangeran, ya, dari daerah India bagian tengah. Dia seorang pangeran, tetapi Bapak Ibu, dia memiliki keyakinan untuk menjalankan praktek kebikuan, ya. Ketika ayahnya mangkat meninggal, kemudian dia diminta, ayolah pangeran, sudah saatnya pangeran naik tahta. Tetapi yang mulia Santidewa nggak mau waktu itu. Dia bilang,
Saya mau memiliki kehidupan yang tenang dan saya mau memberikan manfaat bagi semua makhluk. Ya, ini tekad beliau. Nah, jadi beliau bilang saya mau jadi biku dan pergi belajar. Kemudian beliau pergi ke Nalanda ya. Nalanda Universitas yang ada di India. Nah, di situ ketika beliau mulai belajar, ya, karena beliau adalah seseorang yang sangat pintar, jadi setiap kali beliau belajar, beliau sendiri merenung. Jadi beliau belajar, beliau merenung. Ketika itu, ya teman-temannya di kampus nggak suka sama dia ya, bahkan ajarin ngejek ya. Mereka ngejek si Bante Santidewa ini dengan bilang, Bante Santidewa ini cuma bisa 3, ya kan? Makan, tidur, jalan-jalan. Ya, makan, tidur, jalan-jalan. Kenapa? Karena di Universitas Nalanda waktu itu setiap Bante mereka memiliki tugas untuk belajar. Habis belajar mereka ada yang namanya kelas debat ya. Jadi debat. Nah, setelah kelas debat kemudian mereka harus memiliki tugas untuk mengajar, tetapi tidak untuk Bante Santidewa ya. Katanya dia cuma bangun, habis bangun pergi ke ruang makan, habis ke ruang makan dia masuk ke kamar lagi dan dianggap tidur, padahal sungguh-sungguh bukan tidur ya. Nah, teman-teman kemudian mau iseng ya, dia mau bikin malu. Santidewa ini mau dibikin malu bahwa mereka bikin rencana. Ayo kita bikin malu dia, biar apa? Biar Santidewa ini nggak mau tinggal di Nalanda lagi. Ya, jadi mau dibikin malu. Bikin malunya bagaimana? Kita mau undang dia untuk kasih ceramah. Ya kan mereka lihat ini murid nggak pernah belajar, pasti nggak bisa apa-apa. Kemudian satu hari mereka sudah rencana, oke, kita berkumpul, kemudian ayo kita mau bikin diskusi dhamma, yang ceramah adalah Bante Santidewa. Waktu itu beliau bilang oke. Nah, jadi setelah beliau duduk di kursi ceramah, nah mulai teman-temannya yang begitu banyak sudah mulai ketawa-ketawa ya, senyum-senyum. Ah, ini pasti dia mau bilang apa juga nggak bisa dan seterusnya. Nah, ketika itu Bante Santidewa bertanya sama teman-temannya, kalian mau dengar ya, mau pilih topik 2, pilih dengar ya. Yang pertama, kalian mau dengar apa yang sudah pernah didengar, atau yang kedua, apa yang belum pernah didengar. Ya, serempak semua orang berteriak, kita mau pilih nomor 2, yang belum pernah didengar, yang belum pernah didengar. Oke. Kemudian di situ Bante Santidewa berbicara mengenai pedoman hidup dari seorang bodhisattva, yang dalam naskahnya yang terkenal sampai hari ini adalah Bodhisattva Caryawatara ya, atau The Way of Bodhisattva. Bapak Ibu bisa cari ini di Google, itu banyak sekali poin-poinnya dan di situ adalah karangan beliau ya, ini sangat baik. Nah, setelah beliau membahas ini Bapak Ibu, dia mulai membahas tentang syair-syair bodhisattva ini. Seketika itu pula teman-temannya semua diam, bengong, karena mereka nggak pernah dengar ajaran sebagus ini, nggak pernah dengar. Nah, saking nggak pernah dengarnya, mereka mendengarkan dengan sangat-sangat teliti, ya, sangat-sangat serius. Dan menariknya, ketika Bante Santidewa sedang berbicara, ya kan, sedang berbicara khotbah ini, kemudian perlahan-lahan beliau terbang dari kursinya. Jadi misalnya ini adalah kursi ceramah, nah perlahan-lahan beliau terangkat ya, terbang ke udara, kemudian menghilang di hadapan teman-temannya. Tetapi suaranya beliau masih tetap ada sampai bait yang terakhir. Nah, jadi dari situ kemudian teman-teman beliau itu sangat kagum dengan beliau, tetapi mereka juga malu ya, karena kenapa? Ternyata salah mengira dari seorang Santidewa yang selama ini dia bilang, oh cuma bisanya 3, makan, tidur, dan jalan-jalan. Padahal Santidewa sudah mencapai tingkat
kesempurnaan yang sangat baik ya. Nah, syair dari Bante Santidewa yang kita mungkin bahas tentang PSBB hari ini adalah yang Bante sudah translate. Nah, kita bisa dengar sama-sama. Bagaimana aku bisa memusnahkan semua makhluk jahat yang jumlahnya tak terhingga laksana angkasa. Tetapi jika aku memusnahkan amarah ini, semua musuhku juga akan musnah. Bapak Ibu sudah tangkap maksudnya? Jadi dalam syair ini Santidewa bilang, bagaimana mungkin saya bisa memusnahkan semua makhluk jahat, semua musuh-musuh saya yang begitu banyak. Tetapi kalau kita bisa memusnahkan amarah ya, atau kita sering istilahnya bilang dalam bahasa Pali adalah dosa atau kebencian kita, maka semua musuh ini juga akan musnah. Karena kenapa? Karena tidak mungkin ada musuh kalau tidak ada kebencian di dalam batin kita. Nah, ini adalah salah satu syair yang beliau berikan kepada kita. Yang kedua, syair yang kedua adalah bagaimana mungkin ya kan terdapat kulit yang cukup untuk menutupi seluruh dunia. Tetapi hanya dengan kulit di sepatumu, engkau bisa menutupi seluruh bumi. Maksudnya, banyak dari orang-orang yang selalu berpikir bahwa, aduh, nggak mau ada jalan yang jelek, nggak mau ada jalan yang bagus, dan seterusnya. Dan banyak orang-orang juga yang selalu berpikir, cara untuk menutup semua jalan itu biar ketika dijalani, jalannya mulus. Tetapi Bante Santidewa di sini bilang, kalau hanya kamu, daripada kamu mau tutup semua dunia pakai kulit, lebih baik kulit di sepatumu ya. Jadi kulit di sepatumu ini sudah bisa cukup untuk menutupi seluruh dunia. Maksudnya gimana? Dengan kita bijaksana, kita menggunakan sepatu kita sendiri, kita bisa jalan. Baik di jalan yang bagus maupun di jalan yang tidak bagus. Ya. Daripada kita berpikir bagaimana untuk menutup seluruh dunia ini dengan ya kulit biar mulus begitu. Nah, jadi dua kisah ini, syair ini adalah apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa berharap untuk mengubah orang lain yang ada di luar kita. Kita nggak bisa mengharap musuh kita memaafkan kita. Kita nggak bisa berharap semua jalan mulus karena punya kulit yang cukup. Tetapi yang harus kita punya adalah kita sendiri. Ya kan? Mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mulai, maka yang di luar ini akan menyesuaikan dengan kemauan dari kita ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, Bante Santidewa kasih tahu kepada kita ada beberapa poin di mana kita seharusnya memikirkan musuh-musuh kita. Jadi biar Bapak Ibu tambah sabar, Bante Santidewa kasih tips bagaimana biar kita memikirkan orang lain ya. Jadi bukan kita yang dipikirkan orang lain, tetapi bagaimana pola pikir kita berubah untuk memikirkan orang lain. Yang pertama, Bante Santidewa bilang bahwa orang-orang atau musuh-musuh kita yang memiliki kebencian terhadap diri kita, biasanya mereka itu tidak mempunyai kebebasan. Ya, ini Bante Santidewa bilang kepada kita, siapapun yang masih marah sama kita, ya, karena punya benci sama kita, berarti kita nggak boleh musuhi balik. Tetapi kita harus berpikir bahwa dia adalah seseorang yang kasihan karena dia tidak mempunyai kebebasan. Kebebasan dari mana? Kebebasan
dari amarah dia sendiri. Coba kita lihat kalau orang lagi marah, apakah dia bisa mengontrol badan dia? Nggak bisa. Kalau orang lagi marah, dia akan teriak dan seterusnya. Kadang-kadang sampai nggak tahu malu ya. Karena apa? Karena sudah emosi. Sudah emosi walaupun orang lihat atau walaupun orang kasih tahu juga sudah nggak mau peduli karena sudah tertutup dengan emosi. Sehingga di sini Bante Santidewa bilang bahwa orang yang seperti ini tidak mempunyai kebebasan. Makanya ketika kita melihat orang lain yang suka marah, kita harus berpikir balik kepada mereka. Kita harus berpikir balik kepada musuh-musuh kita yang sudah menyusahkan kita. Oh, kasihan dia ya. Dia ternyata ya itu tidak pernah begitu ya. Tidak punya kebebasan dari emosi-emosi negatif ya. Nah, berikutnya adalah yang kedua, kita harus tahu bahwa kebahagiaan yang Bapak Ibu inginkan berasal dari karma baik kita di masa lampau, sedangkan penderitaan kita hari ini berasal dari karma buruk kita. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang merasa, aduh Bante saya menderita, kita terima ini sebagai ya saya belum sempurna, ya kan? Saya belum sempurna, saya mungkin sudah berbuat buruk di banyak kehidupan dan sekarang ini saya harus mempunyai kesempatan untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik sehingga di masa mendatang saya menjadi orang yang lebih bahagia. Nah, ini yang harus kita upayakan. Misalnya Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu di sini, orang yang suka makan RW misalnya kan, suka makan RW. Ya, karena suka makan RW, pada akhirnya akumulasinya apa? Jadilah dia kolesterol, darting, ya darah tinggi, asam urat, kemudian apa lagi? Ya kesehatannya nggak bagus, ya kan? Gara-gara apa? Suka makan RW. Nah, ketika Bapak Ibu kita sudah sadar, oh ternyata kolesterol sudah tinggi, darah sudah tinggi, asam urat sudah tinggi. Pertanyaan dari Bante, sekarang akankah kita kasih terus sampai stroke, sampai pasang ring, atau kita mau berhenti makan RW sehingga kita bisa lebih sehat dan umur panjang? Nah, ini Bante kasih contoh ya. Jadi di sini ada dua pilihan berarti. Dalam hal kesabaran kita mesti pilih dua. Ya kan? Yang satu, aduh RW enak Bante masih mau makan. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau orang kasih terus makan RW, orang akan kena stroke, pasang ring, ya toh, atau asam urat. Tetapi kalau orang stop makan RW, orang punya hidup yang lebih panjang, lebih sehat, bisa ketemu dengan anak, dengan cucu, pergi jalan-jalan, dan seterusnya. Nah, jadi ini dua ini adalah pilihan kita. Yang orang bilang dalam agama Buddha adalah karma, ya kan? Akibat dari lampau, kenanya sekarang. Nah, sekarang ini orang mau bawa bagaimana? Mau jadi lebih baik atau lebih buruk? Ini adalah tergantung pilihannya orang hari ini, ya. Nah, sama halnya dengan orang punya musuh-musuh, ya kan? Kenapa sampai ada orang yang orang benci sekali, ada yang nyanda? Nah, ini karena dari karma-karma kita juga, ya kan? Karena misalnya orang pemulu yang terlalu rica-rica, ya kan? Orang pe bibir terlalu panas, terlalu pedis bicara, sehingga DP telinga kemudian tipis, kong dia marah pat orang. Ya kan, dia bafeto pat orang. Nah, itu adalah hal yang wajar. Karena siapa? Orang yang baking salah duluan, sehingga dia menjadi marah sama kita. Nah, ini
Kalau misalnya kita sadari ini bahwa oh iya kan saya kan yang bikin duluan, saya yang mulai duluan. Maka di sini pilihannya dua, mau dimaafkan atau terus baku musuh. Ini pilihannya dua ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang karma, harusnya orang harus melatih orang pediri agar tidak membentuk musuh-musuh baru di masa yang akan datang. Nah, berikutnya adalah kita juga harus sabar. Karena kenapa? Torang pebadan ini yang tadi Bante sudah bahas ternyata memang buruk. Ya kan, torang pediri ini, badan jasmani ini ternyata buruk, bukan barang yang kekal. Ya, karena torang badan jasmani ini buruk, sering berubah, ya kan? Torang badan jasmani ini sangat rapuh, makanya sangat wajar kalau torang akan sakit, akan berubah, akan tua dan seterusnya. Kenapa Bante bilang torang punya badan ini sangat rapuh gitu ya? Karena coba torang tes, cubit sendiri. Ya kan? Apa yang terjadi? Sakit. Ya kan? Padahal cuma dicubit, ya kan? Kadang-kadang orang sakit masuk angin, suruh orang pergi keruk. Setelah dikeruk apa yang terjadi? Sakit. Karena gesekan dari koin dengan orang punya badan. Berarti orang badan jasmani ini adalah sangat rapuh. Sehingga orang harus sabar terhadap badan jasmani ini sendiri, ya. Nah, berikutnya kadang-kadang orang tidak sabar karena keburukan dari pikiran kita sendiri. Ya, orang kadang-kadang mempunyai musuh, nggak sabaran karena pikiran kita sendiri. Pikiran yang selalu mengatakan bahwa ini orang punya diri. Atau kalau dalam agama Buddha suka dibilang adalah aku. Ini aku, ini milikku. Ya kan? Jadi ada kalau kata Anang Hermansyah adalah aku yang tersakiti. Ya. Jadi di sini karena pikiran dari kita sendiri menyebabkan orang sendiri menderita. Menyebabkan orang sendiri menderita. Ya. Kadang-kadang ya terutama hal-hal yang sepele mengakibatkan orang baku minci dengan birman ya. Kita bertengkar dengan tetangga karena hal-hal yang sepele. Nah ini karena apa? Karena ada aku. Aku nggak mau kalah. Apalagi orang Manado kan, aku nggak mau kalah. Pokoknya siapa ngana siapa kita, ya kan? Nggak mau kalah. Nah jadi ini orang aku ini yang harus dikurangi, ya kan? Yang harus dikurangi. Orang harus berusaha melihat aku ini sebagaimana adanya. Ini yang harus orang lihat dalam orang punya diri sehari-hari. Karena teman baik, kadang-kadang teman baik pun bisa baku benci karena mempertahankan aku masing-masing. Ya kan? Mempertahankan cara sendiri masing-masing. Bante mau kasih contoh di sini. Ya, yang orang bisa lihat sekarang di televisi antara Taiwan dengan siapa? Taiwan dengan Cina, ya kan? Sama-sama satu kampung, tapi sama-sama mau bakalai. Karena kenapa? Ngana adalah bagian dari kita. Dia juga bilang, enggak, kita bukan bagian dari Ngana. Ini ya, kadang-kadang karena punya keakuan, kesombongan di sini sehingga ini membuat menderita, bahkan sampai perang dan seterusnya. Karena aku enggak mau kalah. Ya kan? Ngana bisa kasih berapa, kita kasih lebih. Ya kan? Contoh juga kadang-kadang kalau lagi Bataru ya. Lagi Bataru. Kamu kasih berapa? Saya juga nggak mau kalah, mau kasih lebih. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita bilang keakuan kita. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, keakuan kita ini, pikiran kita ini juga ada positif, ada negatifnya. Misalnya, orang so tahu misalnya bahwa
Hari ini misalnya tadi pagi untuk mendapatkan nama baik misalnya, taruh status di Instagram, orang mau beli HP baru misalnya, tetapi nyandak dadoi ya, tidak punya uang, sehingga apa yang terjadi? Pergi curi barang orang, kemudian jual barang itu, ada dapat duit baru, beli HP baru misalnya. Nah setelah Bapak Ibu beli HP baru, apa yang terjadi sama Bapak Ibu di rumah? Bahagia apa enggak? Secara aku bahagia karena posting HP baru di Instagram. Banyak orang yang kasih jempol, likes. Tetapi dalam hati juga nggak tenang. Karena kenapa? Tahu tadi baking salah. Ya, jadi kadang-kadang kita menderita, kita melihat dari pikiran kita sendiri. Sehingga kalau kita mempunyai hal sabar, kita dapat melihat pikiran kita, sehingga ketika pikiran kita mau yang buru-buru, mau yang cepat, kita bisa lebih sabar. Nah, berikutnya adalah dalam hal kesabaran. Ya, dalam hal kesabaran, misalnya Bapak Ibu lagi antri di bandara misalnya, kemudian ada yang tiba-tiba langsung serobot masuk. Nah ini juga kadang-kadang nggak mau saling kalah kan? Kenapa kamu ikutin Kamu serobot saya, ya kan? Kadang-kadang kita langsung marah. Kita marah di sini karena aku ya. Padahal kita nggak pikirin dia. Siapa tahu dia mau buru-buru, dia mau ke toilet, ya kan? Dia lagi sakit perut sehingga mesti masuk cepat-cepat ke antrian, atau dia lagi sakit jadi nggak boleh berdiri lama. Nah kita kan nggak tahu. Cuman di sini karena aku ya, kamu yang salah, aku yang harus aku duluan, kamu yang salah. Nah ini yang menyebabkan pertengkaran. Karena pertengkaran ini mengakibatkan yaitu kita banyak koleksi musuh-musuh kita, ya. Dan Bapak Ibu, di sini poin kelima, Santidewa bilang bahwa kita harus berpikir kedua pihak itu sama. Baik Anda sendiri maupun musuh-musuh kita adalah sama. Samanya apa? Dua-dua sama mau, kenapa? Sama-sama mau berbahagia. Dan dua-dua ini juga tidak mau menderita. Berarti kalau misalnya kita sadari bahwa dia tidak mau menderita, saya juga tidak mau menderita. Dia mau bahagia, saya juga mau bahagia. Nah, oleh karena itulah ketika seseorang bikin masalah sama kita nggak usah perpanjang, ya kan? Ya sudah, kalau dia kasih masalah sama saya, ya udah sabar, terima. Kita nggak usah perpanjang lagi, ya. Kita nggak usah bikin besar-besar lagi, sehingga ini barulah kita bilang kita punya sabar lebih meningkat, ya, lebih besar. Dan berikutnya, ini adalah hal yang positif buat kita hari ini. Ketika Bapak Ibu bilang Bapak Ibu punya musuh, di sini kita harus berpikir positif. Kita tidak boleh membenci musuh-musuh kita sendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu punya musuh, maka Bapak Ibu harus bersyukur, ya kan? Bersyukur karena kenapa? Musuh-musuh ini adalah penolong kita hari ini. Jadi kita harus berbalik pikiran bahwa oh ternyata musuh-musuh saya adalah penolong saya hari ini. Kenapa penolong saya? Kalau Bapak Ibu tadi dengar dari Bante punya poin sebelumnya, bahwa kan semua ini berdasarkan karma lampau kita. Nah, karena karma lampau inilah yang menyebabkan kita ada hari ini. Berarti Bapak Ibu, hari ini kalau kita mempunyai musuh, musuh kita ini bisa mempurifikasi atau istilahnya kita bayar hutang karma sama musuh kita. Jadi kita harus bersyukur hutang karma kita berkurang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bante mau kasih Bapak Ibu contoh. Lebih gampang mana? Lebih gampang mana?
ketika kita melatih, misalnya melatih berdana, ya kan, Bapak Ibu punya uang 1 juta dan Anda mau berdana 1 juta ini, gampang atau susah? Kalau kita mau berdana 1 juta, kasih ke orang-orang, sangat gampang. Tinggal turun keluar rumah, bagi satu orang yang lewat kasih 100.000, selesai. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau melatih kesabaran, berarti kan kita perlu volunteer ya. Volunteer itu adalah musuh-musuh kita. Nah, sehingga sebenarnya sangat sulit untuk melatih kesabaran kita karena sulit untuk mendapatkan musuh. Jadi ketika Bapak Ibu punya musuh di kehidupan sekarang, kita harus bersyukur. Oh, ada orang yang sedang melatih kesabaran saya. Yang kedua, oh bersyukur hari ini saya lagi bayar hutang karma saya ya. Jadi kita harus menganggap mereka-mereka ini sebagai penolong dari kita sendiri ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah kesabaran. Kesabaran itu dipuji oleh para Buddha. Ya, kita harus tahu di dalam Dhammapada, Bapak Ibu sering dengar, kanti paramang tapo ti tika. Praktek kesabaran adalah apa? Praktek dhamma yang tertinggi. Sehingga kesabaran di sini sangat dipuji oleh Buddha karena kesabaran memiliki kualitas yaitu kebaikan, cinta, dan kasih sayang. Nah, sehingga kita harus perbanyak kesabaran kita agar Bapak Ibu tambah bahagia. Dan manfaat terakhir dari kesabaran adalah semua makhluk akan bahagia, bukan cuma Bapak Ibu aja, karena Bapak Ibu tidak akan pernah mempraktekkan untuk menyakiti mereka. Ya, kalau Anda sabar, otomatis Anda tidak melukai makhluk yang lain. Yang kedua, para bodhisatwa atau calon Buddha mencapai kesempurnaan, mencapai nibbana, salah satunya harus mempraktekkan kesabaran. Sehingga kalau kita mempraktekkan kesabaran, dengan kata lain, Bapak Ibu bisa mencapai kesucian dan dapat menolong semua makhluk ya. Sambil Bapak Ibu menuju kesucian, sambil sepanjang jalan itu juga menolong semua makhluk. Ya, jadi ini adalah manfaat dari PSBB. Perbanyak sabar biar bisa bahagia. Demikian yang bisa Bante sampaikan kepada Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama selalu terbebas dari mara bahaya dan wabah penyakit. Akhir kata, kita tutup dengan tekad, yaitu Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.